Satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini itu anugerah yang begitu besar ya. Tadi pagi saya dan istri saya mau ke gereja. Tadi pagi ke pasar dulu gitu kan. Di tengah pasar istri saya tadi kesleo kakinya, nggak bisa jalan gitu ya. Nggak bisa jalan. Jadi bisa tadi pakai motor dan pulang, dan saya berangkat ke sini yang tadi saya agak terlambat, harus bantu dulu ya Bapak Ibu. Jadi anugerah Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini itu anugerah. Pakai kesempatan ini. Minggu lalu saya ketika ibadah pingsan langsung bawa ke rumah sakit dan Selasa meninggal. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika punya waktu, pakai waktu itu. Ya. Ada waktu kita tidak bisa, walaupun kita pengen. Ya. Baik, Bapak Ibu kita akan belajar bersama ya. Ketika kehilangan arah, firman muncul kembali. Kita lihat gambar ini. Ini gambar di mana kira-kira? Di hutan ya, di hutan. Pernah hutan ya? Ya, saya paling hutan yang hutan kota itu nggak begitu serem gitu kan ya. Tapi kalau betul-betul hutan yang mungkin di daerah pernah alami ya. Bapak Ibu pernah tersesat? Pernah tersesat? Ya mungkin kalau kita jalan biasa sering lah tersesat lah ya. Saya pakai Google Map pun pernah tersesat. Namun saya maksud bukan tersesat di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bagaimana kita tersesat, kita bingung menentukan arah hidup kita, jauh dari tujuan hidup kita, nggak tahu harus pilih ke kiri atau pilih ke kanan. Ya, lihat itu dari gambar itu Bapak Ibu bisa lihatnya. Mungkin bisa, yang ini mungkin bisa lebih jelas ya. Ada dua jalan ke kiri dan kanan. Ketika kita di persimpangan seperti ini, harus jalan mana? Harus jalan yang mana? Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita seperti itu, ya. Tapi kita punya firman yang bisa menuntun kita kembali. Mungkin kita tersesat tengah jalan, tapi ada firman yang bisa menuntun kembali. Ada satu cahaya yang menerangi hutan itu sehingga kita bisa berjalan ke sana. Walaupun kabut begitu tebal di dalam kehidupan kita. Ini sebuah ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu akan mengalami. Ya, kalaupun mengalami, kita percaya bahwa ada firman Tuhan. Mungkin ininya dikecilin yang bagian sininya kok. Yang di sini, yang di ininya dikecilin supaya nggak ada ya. Oke, ada satu ayat yang menarik ya, ayat kunci Lukas 15 ayat 17. Namun sebelumnya kita akan baca dulu ya, kita baca dulu ungkapnya. Cerita ini sering kita dengar, perumpamaan tenangan yang hilang. Bapak Ibu bisa lihat di Lukas 11 sampai 17, sebelumnya ada sampai 20, kita baca sampai 17 aja ya. Ini kisah yang menarik. Ketika saya baca ini, saya berulang-ulang sebetulnya dengar cerita ini gitu kan ya. Tapi ada hal yang menarik, setiap kali baca aku sangat tersentuh. Bagaimana pengampunan Bapak itu? Bagaimana kasih Bapak? Bagaimana Bapak yang baik itu? Ya. Yuk, sebelum kita masuk ke sini, kita akan baca bersama. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 11, Bapak Ibu 12, dan kita nanti di 17 kita akan baca sama-sama ya. Sudah ketemu Lukas 15 ayat 11 sampai 17. Baik. Perumpamaan ternak-anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata Yesus kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian yang dari hari waktu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang berbahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan dan kami pelajari hari ini dapat tertanam dalam hati kami, menjadi panduan dalam hidup kami. Ketika kami tersesat, ketika kami kehilangan arah, ketika kami tidak damai sejahtera dalam kehidupan kami percaya bahwa firman dapat memulihkan kami, membawa kami ke jalan yang benar, membawa kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Amin. Silakan Bapak Ibu bangkit duduk kembali. Nah, ayat ini yang tadi kita baca, ini satu kalimat. Bagaimana si anak yang hilang ini, yang pergi daripada bapaknya? Kita tahu ceritanya ya. Dia itu datang pada bapaknya cukup kaya ya, karena dilihat dari dia banyak pegawai-pegawainya gitu kan ya, punya binatang peliharaan apa ya, ternak ya, punya ternak, dan ada juga kakaknya. Nah, ketika dia pikir ini kesempatan saya untuk minta warisan, padahal budaya di sana kalau orang tua masih ada, kalau kita minta warisan itu seperti mendoakan papa cepat meninggal. Di tengah kesedihan bapaknya berikan, ini warisan kamu, gunakan dengan baik. Si anak itu dengan senang, dia menerima banyak uang, gitu kan ya, banyak uang. Dia harus pergi ke satu tempat, dikatakanlah dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, ketika pergi, kemudian dia berpoya-poya, dan kita baca, berpoya-poya menghabiskan uangnya, sampai satu saat uangnya menipis dan terjadi kelaparan di sana, uangnya pun habis, sehingga dia harus bekerja. Saya nggak bisa, uang saya, teman-teman saya sudah meninggalkan semua, yang tadinya dekat dengan saya karena saya banyak uang, tetapi dia harus bekerja. Susah, karena waktu itu keadaan kelaparan, kemungkinan ada satu masa paceklik gitu kan ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu resesi ekonomi gitu kan. Resesi ekonomi, seorang punya keterampilan bekerja juga susah gitu kan ya. Nah, di tengah resesi seperti itu dia harus bekerja. Beruntung dia bisa bekerja di seorang pengusaha yang punya ladang dan punya babi. Dia suruh menjaga babi. Itu adalah pekerjaan yang sebetulnya paling rendah gitu kan ya. Saat itu di sana gitu kan ya, menjaga babi itu dianggap kerendahan dan orang pada nggak mau. Ya, tapi dia terpaksa. Kalau orang kerja biasanya kan dapat upah mungkin harian atau mungkin dapat bulanan. Dia nggak punya uang sama sekali untuk makan dan dia harus makan sampai makanan babi. Ya, makanan babi, kalau cerita di sana tuh makanan babi itu dari polong-polongan ya. Jadi ada pohon yang namanya pohon korak gitu ya, mirip kacang polong gitu kan, kacang polong kayak putih lah gitu kan ya, bentuknya kan polong-polongan gitu. Nah, itu biasanya untuk makanan babi ya. Nah, di tengah seperti itu, mau dikasih makan makanan babi, ampas babi pun enggak diberi. Ini bukan buat kamu, ini buat babi. Sampai segitu. Namun ada hal yang luar biasa.
Dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Dalam kehidupan kita, seringkali kita tersesat, ya. Kita di tengah satu keputusasaan, rasanya nggak bisa bergerak, mau maju salah, mau mundur salah, mau ke kiri salah, kanan salah. Bapak Ibu satu kali pasti ngalami, atau mungkin udah pernah ngalami, nggak ada jalan keluar. Ya. Atau mungkin ada juga teman yang mungkin sekarang di posisi, wah saya lagi enak nih, posisi saya, jabatan saya tinggi gitu kan ya, dan penghasilan saya cukup lah untuk beberapa tahun lah.